Halo teman-teman, kembali lagi di podcast hari ini dengan saya Praja Madia Arketypal, NPP 33029 asal pendaftaran Kalimantan Selatan. Menarik, pada podcast hari ini kita membawakan sebuah tema yang di kalangan anak muda mungkin sangat hangat dengan tema fenomena inovasi teknologi dan komunikasi. Berbicara dengan mesin ketika teknologi juga akan bicara. Kebetulan kita kedatangan narasumber dari Nusa Tenggara Timur. Halo Kak Haji Bayu Ramadan. Halo Kak Rifat. Menarik untuk mengulik di dalam dengan Kak Haji Bayu Ramadan, yang dimana Kak Haji Bayu ini merupakan seorang praja beraplikasi pada prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Nah, Kak Haji, orang pasti ingin tahu latar belakang Kak Haji ini sebelum masuk jadi praja. Mungkin bisa diceritakan. Jadi terima kasih dulu pertama-tama sudah mengundang saya di podcast kali ini. Sungguh terhormat bisa langsung diwawancarai dan juga mungkin mengedukasi masyarakat tentang fenomena inovasi teknologi dan juga komunikasi ya. Siap. Jadi sebelum masuk ke pertanyaannya, itu saya memang berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di sana saya dibesarkan dan juga sampai tamat SMA di sana. Saya menghabiskan waktu di sana, dan juga sebelum praja tentu saja saya orangnya pun hobi yaitu membaca. Banyak buku-buku yang telah saya baca, itu khususnya tentang buku filsafat, buku hukum, dan juga sejarah. Nah, dari situ mungkin ada sedikit motivasi untuk coba berkembang dan juga mengembangkan beberapa soft skill yang penting, seperti ada berpikir kritis, public speaking, dan lainnya. Yang itu saya rasa sangat menjadi pedoman atau juga bekal yang bagus untuk saya ketika masuk di PN. Nah, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama, karena mungkin latar belakang yang sudah Haji miliki. Berbicara dengan evolusi teknologi komunikasi, apa sih menurut perspektif Haji sendiri tentang evolusi teknologi komunikasi pada sekarang ini? Ya, jadi menarik kalau kita berbicara tentang evolusi teknologi juga komunikasi ya. Jadi saya pernah baca buku di mana menceritakan tentang evolusi dari komunikasi. Kita berbicara tentang komunikasi, kita berbicara tentang bahasa. Nah, bahasa ini sebagai alat komunikasi yang dimana digunakan tuh sudah dari zaman dahulu. Nah, itu sebenarnya kita tuh zaman dahulu itu ada satu bangsa, namanya bangsa Venesia. Itu mereka tuh yang menjadi bangsa pertama yang menciptakan sebuah bahasa. Dan sampai sekarang bahasa-bahasa atau tools-tools dari bangsa Venesia itu masih digunakan sampai sekarang, kalau kalian tahu. Ya kan? Contoh seperti huruf B. Huruf B itu adalah huruf tertua dikarenakan yang dibuat oleh bangsa Venesia. Ya, jadi menariknya tuh bahasa ini terus berkembang dan memang diganti-ganti, akhirnya kita sampai masa postmodern seperti ini, kita mulai menggunakan bahasa-bahasa yang sudah dilalui dengan berbagai macam tahap. Nah, dari situ kita masuk di bagian bahasa. Nah, tentang komunikasi digital ini kita bisa lihat evolusinya. Saya pribadi di Nusa Tenggara Timur itu HP masuk tuh tahun 2000. Saya belum lahir tapi diceritkan oleh orang tua saya. Tahun 2000 baru mulai ada internet, baru mulai ada alat komunikasi seperti smartphone. Nah, waktu itu masih ya brand-brand seputar Nokia. Nokia memang cukup populer di Karawang. Betul sekali, Karibat. Jadi Nokia masuk, lalu disitulah mulai orang tua saya menggunakan Nokia. Tapi waktu itu belum ada internet, jadi memang masih agak susah. Nah, kalau kita lihat juga sekarang tentang evolusinya, tentu saja sudah berevolusi. Di mana sekarang di Nusa Tenggara Timur kita juga sudah bisa video call, ya sama seperti provinsi Indonesia yang lain. Tapi kita melihat evolusi ini sebagai sebuah harapan dan juga kesempatan untuk kita lebih memaksimalkan bagaimana cara kita berbahasa tadi yang saya bilang dari bangsa Venesia hingga sekarang ini bangsa Indonesia sudah mencapai titik yang menurut saya bagus sekali. Begitu kan? Evolusi itu dari bangsa Venesia. Iya, betul sekali. Masuk sampai dengan tahun sekarang. Betul sekali. Nah, mungkin ada nggak manfaat yang Haji terima dari evolusi teknologi komunikasi ini dalam kemudahan berkomunikasi sekarang tuh dengan mesin gitu? Iya, oh iya, mesin. Mungkin Haji bisa menceritakan perspektif Haji tentang Saya rasa saya cukup kaget awalnya tentang kalau kita belajar ke belakang ya tentang bagaimana media komunikasi ini berubah dan pada akhirnya sampai titik ini betul-betul memang memiliki beberapa perubahan yang cukup signifikan saya lihat. Saya awalnya tidak pernah memikirkan kalau kita tuh bisa
video call melewat handphone begitu. Betul. Kita tidak pernah memikirkan bahwa kita tuh bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di luar Indonesia atau internasional. Kita bisa video call dengan orang yang ada di Turki, orang yang ada di Amerika contohnya kan. Di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya dunia ini sudah bisa kita gapai dengan handphone kita saja. Betul. Sebagai media komunikasi. Nah di situ tentu saja manfaat yang pertama kita bisa lihat, kita bisa menjangkau seluruh dunia. Kita tidak kehilangan kabar-kabar ataupun tentang berita-berita yang ada. Kita selalu update, kita selalu tahu dan juga mengerti orang-orang di sekitar kita seperti apa. Dan memang itu adalah manfaat yang paling penting. Kita bisa membangun relasi lebih banyak, kita bisa memperoleh pengetahuan lebih banyak. Dan juga saya bersyukur itu dengan evolusi ini sudah terlalu gampang kita untuk mengakses yang namanya pendidikan. Pendidikan itu disalurkan oleh beberapa media-media. Nah, media itu sekarang sudah kita bisa akses dengan secara gratis dan juga cukup hanya dengan klik-klik begitu, Karifat. Jadi sekarang sudah sangat gampang manfaatnya, segala aspek bisa terpenuhi hanya dengan smartphone. Memang kalau berbicara tentang kemudahan itu banyak sekali kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi sekarang ini. Dimana apalagi kita tarik 2 tahun ke belakang adanya COVID-19 itu Covid ya, betul, Covid. eranya untuk menimbulkan evolusi itu kembali lagi. Ya. Kita lanjut, mungkin ada nggak dari Aji lihat selama kita menikmati teknologi ini sendiri, tantangan dan dampak sosial yang timbul akibat adanya teknologi ini, di mana manusia itu selalu berdampingan dengan mesin. Betul sekali. Kalau bicara tentang dampak, ini ada hal yang cukup krusial juga, di mana paradoks ini lahir dikarenakan ketimbangan atau juga ketimpangan kesenjangan juga yang hadir. Jadi kondisi sosial ini kita bisa lihat dulu dari faktor ekonomi. Ketika kita menggunakan alat komunikasi, itu beragam-ragam brand kan, Karim. Ada yang brand bagus, yang murah, ada juga brand yang bagus, mahal, dan juga sebagainya. Nah, situ menimbulkan namanya faktor kesenjangan ekonomi, di mana mungkin beberapa fitur itu harus diakses secara premium. Betul. Tapi bagi kita masyarakat yang mungkin dari menengah ke bawah, cuma bisa mendapatkan akses reguler. Sedangkan kita itu selalu dituntut yang namanya dengan transformasi atau perubahan. Karena teknologi itu adalah salah satu hal yang cepat sekali berubah. Mungkin minggu ini kita video call, minggu depan kita sudah bisa menggunakan metaverse, kita bisa pakai virtual reality atau AR. Jadi saya merasa hal-hal ini tentang ketimpangan itu cukup krusial. Poin pertama. Poin kedua, kita bisa lihat dari kemampuan sumber daya kita untuk mengakses teknologi. Karena bahwasanya orang tua atau golongan dari 50-an ke atas, saya pikir, atau orang tua kita lah di rumah, itu sudah lumayan susah untuk mengadaptasi penggunaan teknologi ini. Karena kan memang ada beberapa hal yang mereka tidak mengerti, dan itu juga membuat kepadatan penduduk Indonesia itu susah untuk mengakses teknologi sebagai pelayanan umum. Kita bisa lihat kan, khususnya kita sebagai anak PRIP di PDN, kita selalu dituntut untuk menggunakan pelayanan umum berbasis digital. Namun pada bawahnya adalah penduduk-penduduk di sana itu belum tentu mereka tuh bisa mengerti. Betul. Jangankan mengerti, punya saja juga susah begitu. Apalagi saya di NTT kan, banyak orang tua saya tuh belum secara inklusif menggunakan teknologi, apalagi sebagai pelayanan umum. Makanya juga salah satu tools yang harus pemerintah betul-betul pikir tentang menjaga inklusivitas, itu juga mengerti dan memahami keadaan sumber daya manusia dan sumber dayanya, sumber daya fisik yang ada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga menurut saya tentang dampaknya juga kita dilihat dari anak muda di sini sekarang. Dengan penggunaan teknologi, jika kita dibatasi, akan namanya itu teradiksi. Itu juga kita cukup harus concern di situ. Juga cari cara bagaimana agar anak muda ini bisa combine dari teknologi dengan keadaan kehidupan langsung. Itu yang saya rasa. Memang kalau berbicara tentang tantangan dan dampak itu mungkin bisa dilihat secara mata langsung. Iya, benar sekali. Apalagi anak muda sekarang tuh resiko ketergantungan teknologi sangat tinggi. Betul. Dimana ada yang punya HP dengan brand ini dan itu mungkin terjadi kesenjangan sosial antara ketermanan mereka. Nah, ada satu kalimat nih, mungkin Aji bisa berkomentar pada hal ini. Ada satu kalimat mengatakan, apakah mesin ini benar-benar memahami manusia itu sendiri atau hanya meniru? I think this is hard questions, but memang sebenarnya mesin, ya kan? Mesin kalau kita telah secara lebih dalam secara filosofinya,
mesin itu diciptakan hanya sebagai alat untuk membantu manusia, poinnya tersebut. Betul. Poinnya. Nah, tapi akhir-akhir ini alat itu sudah bisa direkayasa, dibuat sedemikian rupa untuk menjadi manusia itu sendiri. Makanya kalau kita belajar lagi tentang era society 5.0 yang digadangkan oleh Jepang, di mana pada era itu manusia dan juga mesin itu sudah bagian dari manusia. Jadi kita dalam kehidupan kita society secara sosial itu kita adalah bagian dari mesin dan juga mesin adalah bagian dari kita. Poinnya. Jadi kita bisa menggunakan mesin itu sudah di dalam diri kita. Itu poinnya. Jadi saya melihat memang mesin bisa saja. Mesin itu bisa kita buat sedemikian rupa menjadi manusia dan hampir mirip seperti manusia. Tapi kita juga bisa melihat bahwa pada hakikatnya tetaplah manusia yang menggunakan mesin itu. Jadi kita bisa lihat orientasinya dulu dalam penggunaannya dan juga bagaimana menafsirkan mesin-mesin itu dibuat untuk membantu kehidupan manusia. Saya pikir itu. Mungkin adanya ke antara manusia dan mesin ini merupakan terjadinya pergeseran. Iya betul. Sering berjalannya waktu mungkin nanti ada solusi. Saya rasa kita juga perlu kebijakan dari pemerintah untuk membuat faktor-faktor atau indikator yang dimana bisa membatasi penggunaan mesin. Jujur saja, teknologi ini juga karena saking cepatnya dia berkembang, perlu juga ada aturan yang mendasari. Kalau semua orang berinovasi dan juga mulai mengubah, maka populasi kita terhadap mesin itu sangat teradiksi. Nah kalau kita sudah teradiksi secara massal, kita juga bisa lihat tentang bagaimana anak muda ini mulai kehilangan poin-poin atau kehilangan tentang bagaimana seorang anak muda itu bisa mengeksplorasi tentang kritisnya, tentang soft skillnya, itu mulai hilang karena adanya teknologi. Makanya ini harus ada kebijakan resmi dari pemerintah untuk mengatur juga membatasi tentang bagaimana teknologi itu berjalan supaya manusia ini sadar dan juga mengerti bahwa teknologi hanya sebagai alat pembantu, bukan sebagai mereka sendiri. Jangan pernah kita berharap kepada teknologi untuk menggantungkan hidup kita kepada teknologi, karena itu adalah hal yang cara. Kalau kita berpatokan pada itu, justru nilai-nilai yang ada dalam diri kita itu semua akan pudar. Memang dari perspektif pemerintah juga harus melakukan kebijakan bahwasanya mesin itu tidak diharuskan untuk mengganti. Iya, betul sekali. Tapi kan begitu. Dan kan hanya sebagai alat pembantu saja. Betul sekali. Mungkin kita lanjut ke ada nih Haji. Mungkin angan-angan atau mimpi masa depan dari Aji sendiri nih, masa depan tentang komunikasi dengan mesin ini, mungkin ada nggak sesuatu yang mungkin yang bagus dilakukan pada masa depan? Saya pikir sekarang kita sudah berada dalam fase masa depan sekarang. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat soal teknologi yang ada itu sudah bisa kita benar-benar rasakan perubahan dan juga dampaknya dalam waktu yang lumayan singkat. Karifat. Kita bisa lihat sekarang sudah tren yang namanya tuh virtual reality, AI dan lain-lain, metaverse. Itu semua diakses dengan kita yang hanya sebagai dunia maya begitu ya kan. Saya lihat sekarang kalau kita menggunakan teknologi kita cuma punya dua dunia. Pertama dunia fisik yang sekarang saya sama Karifat duduk, ada juga dunia maya yang tidak terlihat secara langsung, tapi kita harus mengaksesnya melalui kamera atau drone atau let's say metaverse yang ada di handphone itu kita bisa lihat. Jadi contoh HP ini kan, HP kita kalau scan ke tembok ini bisa saja tembok ini adalah lautan begitu. Itu yang saya bilang dua dunia ini. Jadi poinnya adalah di masa depan nanti saya berpikir tentang keadaan di mana kita bersosialisasi, society itu build up-nya itu bukan hanya tentang dari dunia fisik. Seperti kita berbicara, kita bisa juga mengakses komunikasi, bahkan juga membuat sebuah relasi dengan dunia-dunia maya seperti itu tadi. Dan itu jika sudah diperluas seluruh dunia, sudah terakses satu pintu, saya rasa nanti manusia punya dua karakter. Mungkin di sini saya karakter seperti seorang Aji Bayu, di karakter dunia maya saya bisa menjadi seorang Hulk, bisa. Ada filmnya tuh kalau Mas tahu, film dari apa itu lupa, saya pernah filmnya tuh kayak mereka bisa masuk ke video game, terus mereka bisa bertingkah laku di video game itu. Nah, itu yang saya rasa di masa depan mungkin kita bisa mencapai titik itu. Karimat. Nah, berbicara tentang peluang atau tantangan yang akan terjadi pada masa depan yang kita bisa ketahui adanya teknologi AI ini sangat membantu inovasi di masa depan. Contohnya seperti dalam komunikasi dan kehidupan sehari, di mana ada namanya rumah pintar. Kita cuman bisa ngomong ini maka bisa kejadian.
mungkin apakah itu bisa berdampak 5 sampai 10 tahun ke depan? Oke, menarik sekali. Itu Google Assistant Ya, Google Assistant. atau Siri ya, kita bisa lihat. Ya memang saya rasa dampaknya even lebih dari 10 tahun. Tergantung dari bagaimana kita bisa memaksimalkan teknologi ini, Kak Rifat. Karena saya lihat memang Google Assistant itu sangat-sangat membantu karena betul-betul kita cuma memberikan komando dan sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu juga mengurangi beberapa hal-hal biaya. Contohnya kalau kita di rumah tangga ya kan, kita cukup dengan Google Voice, kita suruh Siri, Google Assistant untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kerjakan saat itu. Dan ini saya rasa tool ini sangat berguna dan saya rasa ini bisa bertahan lebih lama daripada perkiraan Karifat itu. Cuman memang kita juga melihat faktor dan kondisi karena ini adalah sebuah hal yang cukup premium dan memang memerlukan juga biaya yang lumayan besar atau gitu pricey juga. Nah ini juga tidak bisa digapai oleh banyak masyarakat. Cuman masyarakat itu yang memang mampu untuk memprovide Google Assistant itu. Jadi kalau berbicara tentang masa atau jangka waktunya, saya berani bilang bisa sangat lama lagi kita menggunakan itu dan bertahan atau mungkin dikembangkan lagi. Tapi kalau tentang inklusivitasnya, saya rasa itu tidak bisa digapai secara merata. Karena itu cuma digapai oleh orang-orang yang memang memiliki privilege tertentu untuk achieve alat itu. Sudah mencapai masanya Google Assistant ya. Iya betul. Kita sudah bicara tentang banyak nih Mas Haji, mungkin ilmu yang Kak Haji bawakan tentang perspektif di dunia teknologi inovasi ini. Dari awalnya evolusi tentang bangsa Indonesia, terus manfaat dan kemudahan komunikasi yang Haji bilang tadi, terus adanya tantangan dan juga dampak sosial yang terjadi tentang adanya kemanfaatan. Nah, kita mungkin ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan dari Kak Haji kepada pendengar tentang adanya fenomena inovasi ini di masa sekarang? Oke. Sebenarnya untuk diri saya sendiri, terlepas untuk kita saling mengingatkan diri kita soal bagaimana kita bisa memaksimalkan penggunaan teknologi. Kita harus lebih mengenal teknologi, kita harus lebih mengerti dan juga cara menggunakan teknologi itu agar paham memaksimalkan penggunaannya. Contoh sekarang tentang AI. AI itu memang sudah hadir, tapi kita belum mengerti tentang penggunaan secara maksimal. Nah, poin-poin itu yang saya rasa mungkin belum diajarkan di sekolah, tapi harus segera mungkin untuk kita memaksimalkan agar nantinya teknologi ini bisa kita gunakan secara maksimal. Saya pikir itu pesan saya kepada rekan-rekan kita semua. Mungkin sudah cukup lama kita berbincang tentang teknologi fenomena inovasi dan teknologi ini. Ada satu kalimat yang ingin Haji sampaikan, satu saja kalimat. Satu kalimat penutup yang mungkin bisa menginspirasi anak muda sekarang. Oke, let's say teknologi memang adalah teman kita, tapi tetap kita yang menguasai teknologi. Teknologi memang teman kita, tapi tetap kita yang menguasai teknologi sendiri. Jadi saya ingin bilang satu kalimat juga bahwa komunikasi dengan mesin adalah jembatan menuju masa depan, tetapi tetaplah kita yang memegang kendali. Oke. Terima kasih Kak Haji Bayu sudah menjadi narasumber, menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya di sini. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.